Kelut merupakan salah satu gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung yang memiliki titik tertinggi 1.731 meter ini memiliki bentuk yang tak lazim seperti gunung lain pada umumnya. Ikuti jejak saya. Sekarang kita udah mau mulai untuk buka jalur. Tim pemanjatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang sama saya. Setelah memastikan semua kondisi talinya aman, sekarang giliran saya yang ascending. Nah ini hangernya kalau dari posisi lebih dekat, lebih kelihatan lagi bagaimana dia tidak layak pakai. Karena ini kondisinya sudah lumutan, terus yang paling bahaya udah karatan juga ya. Makanya kita mutusin buat masang jalur baru di sebelah sini ya Mas? Iya, sebelah sini. Nah ini dia hanger yang kondisinya masih bagus, jadi dia masih bengkok seperti ini. Kalau kita gantungin karabiner, itu masih mantep ya Mas ya, nggak kayak yang tadi posisinya tuh. Sudah lurus. Jadi untuk pengaman juga udah nggak bisa sama sekali. Tahap ini terus berlanjut sampai kami mencapai titik puncak yang kami tuju. Sayangnya meski hari belum gelap, cuaca tiba-tiba berubah. Tim pembuka jalur terpaksa menunda pekerjaan ini hingga esok hari. Sekarang ada di ketinggian 80 meter, jadi cuaca yang sempat membaik, maka kita memutuskan buat naik lagi. Ternyata di sini lebih buruk. Kabutnya makin tebal, cuacanya makin parah. Jadi kita memutuskan perjalanannya selesai untuk hari ini. Sekarang lagi coba evakuasi satu-satu yang ada di puncak juga lagi coba diturunin. Matahari mulai meninggi. Kami pun melanjutkan tugas yang tertunda sebelumnya. Nah ini salah satu pekerjaan yang paling menguras tenaga, meskipun terlihatnya cuma ngegulung ya, tapi yang kita gulung yaitu banner yang panjangnya lebih dari 90 meter. Ini aja nih lihat dibentangin, itu baru nyampe huruf M dari Transmedia, jadi masih ada E, D, I, A-nya. Masih panjang pekerjaannya. Butuh 10 orang untuk membawa banner seberat 150 kg ke bawah tebing. Tanah berpasir cukup menyulitkan para pembawa banner untuk melangkah sekaligus menjaga banner agar tidak jatuh. Sementara itu, tim panjat tebing yang sudah berada di atas siap menyambut banner. Sistem katrol adalah cara yang paling memungkinkan agar banner bisa sampai di puncak. Bukan hanya berat, kontur tebing yang tidak rata juga membuat proses ini berjalan lebih lama dari yang diperkirakan. Sudah sampai pit stop 2 di ketinggian 80 meter. Kalau saya lihat jalur saya selanjutnya ini sepertinya lebih mudah dibanding yang di bawah tadi karena nggak ada yang hanging, terus jalurnya juga cukup lebar. Semangat! Demi HUT Transmedia, kasnya masih sisa. Selain memanfaatkan pit yang ada, tak jarang para pemanjat juga membawa peralatan tambahan seperti felt bed untuk istirahat yang lebih nyaman. Sebelum lanjut lagi ke atas, saya mau beristirahat sejenak dulu di felt bed sambil memandangi pemandangan dari atas tebing Sumbing. Di sini benar-benar indah banget.
Kehadiran kabut dan hujan yang tiba-tiba membuat harus bergerak lebih cepat untuk sampai ke atas. Sedikit lagi tuh benar-benar udah kelihatan di ujung mata saya. Cuacanya udah mau hujan, jadi harus benar-benar kejar waktu. Di tempat tujuan, tempat kita akan membentangkan banner HUT Transmedia. Tari yang kawalan profesor, tali nih. Ayo. Nah ini sistemnya, kita akan ngerol terus menerus sampai bagian bawah banner nyentuh ke tempat terbawah. Yang ngejarin ini sulit dan menantang adalah kita nggak cuma sekedar melepas gulungannya aja ya Mas. Iya. Tapi kita mesti kerjasama sama teman-teman yang di bawah. Namun, kerjasama dan kekompakan yang luar biasa berhasil mewujudkan misi Jejak Petualang memberikan persembahan terbaik untuk ulang tahun Transmedia. Tuh, 2, 3. Terbang bersama Transmedia. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang! Di pukul 16, Jejak Petualang berhasil membentangkan banner untuk HUT Transmedia. Semoga Transmedia semakin jaya, semakin keren, semakin maju. Ikuti jejak saya, terbang bersama Transmedia. Jejak Petualang! Jemputan saya sudah datang. Kalau masyarakat sini sebut ini adalah Cikar. Saya baru pertama kali juga lihat. Dia marah saya di depannya. Ini juga baru pertama kali saya ngelihat sapi yang sebesar ini, gede banget. Lihat mana Pak? Dahulu, Cikar menjadi salah satu transportasi penting di Indonesia. Cikar banyak digunakan untuk mengangkut hasil alam ataupun transportasi manusia. Ke sawah tempat wiwitan ini kita menggunakan Cikar, dan Cikarnya nggak cuma satu tapi panjang banget sampai belakang. Ini ada 17 Cikar yang ikut kita untuk ke lokasi. Nah, sampai juga di lokasi untuk tempat wiwitannya, nanti akan ada di tengah-tengah sawah. Dan kalau untuk masyarakat di sini, panen itu nggak cuma bahagia untuk para petaninya, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Dan wiwit bertujuan untuk memanjatkan doa-doa untuk panen yang akan datang, dan juga rasa bersyukur karena panen yang sekarang hasilnya bagus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Pak! Tidak hanya ungkapan wujud syukur dan doa akan hasil panen, tradisi wiwitan kali ini lebih istimewa, melengkapi hari ulang tahun Transmedia yang ke-17. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Belasan gantole bergantian menunjukkan kebolehannya bermanuver di atas langit. Sebuah persembahan spesial dari tim Jejak Petualang untuk ulang tahun Transmedia. Jejak Petualang akan memberikan sesuatu yang spesial. Sekarang saya mau siap-siap dulu, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain cuaca dan angin, bermain hand gliding tentu butuh persiapan serta alat yang khusus. Persiapan peralatan dan pengecekan perlengkapan keselamatan menjadi hal prioritas dalam olahraga satu ini.
Sudah tidak sabar rasanya ingin segera menikmati olahraga yang mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970-an ini. Nah, yang terakhir itu helm untuk melindungi kepala kita biar nggak kena benturan. Wah, ini jadi emang kalau namanya olahraga ekstrim, nomor satu adalah safety. Seperti Gantole ini, mulai dari harness, karbinernya khusus, juga helm. Ditambah ada lagi parasut cadangan dan juga radio HT untuk komunikasi. Sebelum mulai terbang, perhitungan cuaca dan kecepatan angin benar-benar harus diperhitungkan secara detail dan matang. Satu persatu, Gantole mengepakkan sayapnya di udara. Selamat ulang tahun Transmedia! Ikuti jejak saya! Jejak petualang! Jantung berdegup kencang ketika untuk sesaat gravitasi menjalankan tugasnya. Gantole lebih identik dilakukan di puncak gunung atau tebing ngarai. Jadi sekarang kita udah terbang, kan? Kalau udah di atas seperti ini, kita benar-benar mengandalkan udara, angin, dan juga cuaca. Lamanya kita di udara tergantung sama bagusnya cuaca ya, Kang? Iya, tergantung cuaca dan angin. Tergantung cuaca dan angin. Kecepatan Gantole cukup variatif, mulai dari 30 hingga 50 km per jam, tergantung dari kecepatan angin. Dan penting sekali untuk bisa menjaga keseimbangan, apalagi untuk bermanuver. Jadi kalau kita mau ke kanan, kita harus bergeser badan ke kanan seperti ini. Wah! Wah, ini kalau udah bermanuver seperti ini, semakin terasa adrenalinnya dipacu. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari atas ini pemandangannya bagus, indah sekali. Manuver yang dilakukan membuat jantung berdebar. Para pilot Gantole pun tidak bisa sembarang orang. Dan saya beruntung sekali bisa menikmati keindahan Majalengka dari langit menggunakan Gantole. Karena pilot Gantole tandem di Indonesia masih jarang sekali. Bahkan masih dalam hitungan jari jumlahnya. Meski cukup menyenangkan, ternyata kesan bahwa Gantole merupakan olahraga beresiko tinggi sepertinya terbantahkan. Salah satu Gantole membentangkan bendera HUT Transmedia. Sebagai harapan, Transmedia akan selalu berjaya, baik di darat maupun di udara. Dan di sebelah sana udah ada yang mengibarkan bendera HUT Transmedia. Selain itu, belasan Gantole lainnya membuat formasi di landasan tempat kami akan turun. Wah, di bawah sana, tim Gantole Jawa Barat sudah membentuk formasi angka 7 yang melambangkan Trans 7. Selamat ulang tahun Transmedia! Dan di atas langit tadi saya diberikan informasi oleh Kak Ayat. Jadi sebenarnya olahraga ini namanya bukan Gantole tapi hang gliding. Dan Gantole itu adalah tim hang gliding pertama di Indonesia. Makanya di Indonesia lebih dikenal dengan nama Gantole. Wah, seru banget, Kang! Selamat ulang tahun Transmedia! Semoga makin jaya! Ikuti jejak saya! Jejak petualang!
Selamat ulang tahun Trans 7, selamat ulang tahun Transmedia, 2 dekade Trans 7, 2 dekade Transmedia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Itu memiliki kanggo ritual sedaya warga gunung